Oke teman-teman, kali ini kita masih bareng switcher andalan kita, switcher 4A HVS 2000 ya. 4A HVS 2000 ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di video-video yang lain terkait dengan fitur-fitur dari switcher ini ya. Kali ini kita akan coba untuk menggunakan salah satu fitur di switcher ini, yaitu flash internal ya. Jadi kalau kita di beberapa event, terutama event sport, biasanya ada flash ya, ada video flash untuk transisi dari live ke replay atau sebaliknya. Nah, biasanya flash atau flash bump itu biasanya kan di play dari Sigi ya, dari operator Sigi. Nah, di switcher 4A HVS 2000 ini kita bisa tanam flashnya di switcher. Jadi kita akan mempermudah kerja Sigi ya. Kita bisa membantu kerjanya dengan menanam flash maupun video intro atau video opening ya. Opening seperti itu bisa kita tanam semuanya di switcher. Langsung saja teman-teman, yang perlu kita siapkan adalah materi flashnya ya. Jadi materi flash itu bisa kita ambil dari flash disk. Jadi filenya kita taruh di flash disk, tapi teman-teman harus pastikan bahwa file itu memiliki atau membawa materi alpha ya. Kemudian selain itu teman-teman juga bisa menggunakan fitur fill key yang biasanya teman-teman gunakan untuk CG ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan CG itu kan mengeluarkan dua output, fill dan key. Nah, di situ kita juga bisa nanti untuk merecord fill key yang kita kirim ke dalam switcher. Oke, untuk yang pertama kita butuhkan adalah kita harus memastikan memiliki fill key ya yang sudah terkirim ke switcher. Oke teman-teman, di sini saya tampilkan multiview ya. Jadi di situ di channel 4 dan 5 di switcher ini sudah saya masukkan ini ya, Sigi ya. Nah, itu yang bergerak. Di situ kan ada dua video ya. Yang di channel 4 itu adalah fill-nya, dan kemudian di channel 5 adalah key-nya. Nah, di sini fill key ini harus berjalan bersamaan, artinya kalau yang di key-nya itu berwarna putih full gitu ya. Jadi kalau berwarna putih full itu berarti adalah video yang kita masukkan itu atau gambar yang kita masukkan tidak memiliki konten alpha. Jadi kalau memiliki konten alpha pasti hitam dan pergerakannya mengikuti dari gerakan dari videonya atau dari fill-nya ya. Seperti itu. Yang pertama kita bisa coba untuk memasukkan Sigi ya atau DSK di switcher ini. Caranya sangat mudah teman-teman. Di sini karena ada yang di bagian ME1, di bagian ME1 ini ada 4 ya, ada 4 key. Kemudian yang di ME2 ada 4 key dan 4 flex key. Yang ini semua kita bisa gunakan. Tapi teman-teman untuk di switcher ini sebenarnya tidak memiliki full DVA ya. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan positioning maupun bukan positioning, resize ya, untuk melakukan resize sebuah video atau gambar, teman-teman tidak bisa melakukan di seluruh key yang ada di switcher ini, tapi hanya beberapa DVA yang untuk di ME1 ini hanya memiliki 3 DVA, dan kemudian yang di ME kedua ini ada 6 DVA. Jadi ada 2 DVA yang tidak ada 2 channel yang tidak bisa menggunakan DVA. Dan DVA itu bisa kita assign ya, kita bisa pindah kemana aja. Jadi layer key mana yang bisa kita isi, yang mau kita isi DVA itu bisa seperti itu. Jadi tidak bisa semua teman-teman. Oke, kita masukkan Sigi dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau masukkan Sigi, misal di sini saya akan taruh di key 1 di sini ya, di key 1 ini. Di key 1 kita bisa masuk dulu ke bagian atas di sini, kita tekan key 1. Di sini ya, di sini kita tekan key 1 2 kali, atau teman-teman bisa masuk ke dalam menu yang ada di sini.
teman-teman masuk menu ya, masuk ke menu, kemudian ini kan ada setup, kemudian teman-teman masuk ke apa namanya, ke di sini ME key ini, kemudian key 1. Di sini teman-teman bisa pilih source insertnya ya, source-nya ini kita pilih key type-nya, kita pilih bus karena kita menggunakan 2 channel insert source ya. Kita menggunakan 2 channel DSK, insertnya kita tipenya kita bus juga. Kemudian sinyalnya kita pilih di 4. Di 4, source-nya di 5. Nah, kita coba dulu, kita naikkan ini ya teman-teman, kita naikkan untuk key 1. Di sini saya tekan key 1. Betul, ini key 1 ya, sebelum saya naikkan. Saya coba untuk naikkan dulu. Di sini. Nah, sudah naik ya teman-teman ya. Jadi SIGI-nya sangat mudah untuk memasukkan DSK di switcher ini. Jadi kita tinggal yang seperti tadi, kita masuk ke menu, kemudian menu flex key ya, menu flex key di sini. Kemudian teman-teman bisa pilih tipenya bus. Untuk insertnya teman-teman tinggal pilih tadi yang masuk di bagian mana. Di situ saya masukkan di channel 4 dan 5. Jadi kita pilih insertnya di 4, kemudian source-nya di 5. Kalau sudah, teman-teman tinggal aktifkan ini ya, tinggal aktifkan DSK-nya seperti ini. Dan untuk transisi dari DSK ini, dari key-nya ini juga bisa kita atur sebenarnya teman-teman. Ini bisa kita atur, jadi teman-teman mau transisinya seperti apa, model ke samping, wipe samping atas atau seperti apa, itu bisa di setting seperti itu. Untuk channel SIGI ya, untuk kiriman SIGI dari switcher dari mixer, dari PC ya, dari PC SIGI itu biasanya tidak membutuhkan DVA teman-teman, karena kalau nanti kita aktifkan channel DVA itu nanti khawatirnya adalah kita menjadi resizing ya, jadi ukurannya tidak sesuai dengan ukuran file SIGI ya, ketika masuk di switcher bisa diperbesar atau perkecil. Jadi sebaiknya kalau untuk kiriman SIGI itu kita tidak menggunakan channel DVA-nya kita off-kan seperti itu. Jadi teman-teman kalau ingin melakukan on off ya untuk channel DVA ini bisa dilakukan. Nah di sini ya, di sini teman-teman, di sini kan terlihat ini mati ya, lampu DVA-nya di sebelah sini ini tidak hidup. Jadi kalau kita menggunakan channel DVA itu di sini nyala, ini tidak. Jadi teman-teman bisa masuk ke menu key, kemudian ke modify ya, kemudian DVA post size di sini, DVA position and size. Saya turunkan dulu biar tidak mengganggu. Kemudian teman-teman ke bawah di layer ke-5, di sini ada line DVA. Line DVA ini kalau saya on kan teman-teman, kalau saya on, nah di sini nyala. Jadi kalau saya off, nah ini terlihat teman-teman ya, mati nyala ini. Nah ini kalau kita gunakan DVA nanti ini akan menyala. Perbedaannya apa kalau kita gunakan DVA? Di sini saya akan tunjukkan teman-teman. Jadi kalau kita gunakan DVA itu kita bisa melakukan resizing ya. Jadi misalnya saya angkat di sini, nah itu saya bisa lakukan resizing untuk ininya. Nah, ini bisa saya gerakkan pakai joystick ini. Jadi untuk SIGI-nya bisa saya atur sendiri. Itu kalau kita menggunakan channel DVA. Jika channel DVA ini saya matikan, di sini saya matikan, maka dia akan kembali ke posisi atau menyesuaikan dengan ukuran dari kiriman ya. Tidak ada perubahan atau posisi maupun efek-efek yang lain tidak masuk ya, efek DVA-nya. Seperti itu. Oke, di sini kita punya channel untuk memasukkan DSK, sangat mudah ya teman-teman ya. Oke, saya turunkan dulu DSK-nya. Kemudian selanjutnya yang seperti kita akan buat tadi,
yaitu untuk melakukan transisi flash ya. Jadi kita pertama adalah masuk ke menu still. Kita masuk ke menu still, kemudian di sini di still clip still ini ini kan biasanya gambarnya adalah frame semua ya. Jadi kalau frame ini kita harus ganti dulu. Di sini kita pakai yang clip. Nah, clip itu kita berupa video ya teman-teman. Jadi kita pilih yang clip, kemudian input stillnya di sini kita biarkan saja. Kemudian still common ya atau isi ya, isinya dari still itu kita bisa pilih dulu. Filenya kita masuk dari channel 4, kemudian source-nya kita ambil dari channel 5 seperti yang masuk ke dalam switcher kita. Kemudian di still clip di sini oke, kita next ya. Next. Nah, di sini kita masih tersedia kapasitasnya sebesar 922 frame ya. Nah, ini kita bisa setting sendiri sebenarnya teman-teman. Kita record ready dulu. Terus ini kita setting. Kita bisa hitung dulu perkiraan untuk flash kita berapa frame ya. Biasanya sekitar 60 frame, tapi untuk amannya kita ambil di ini dulu di 80. Supaya nanti kalau terlebihan kita bisa lakukan pemotongan ya. Oke. Di situ teman-teman saya siapkan dulu untuk flashnya. Jadi nanti teman-teman kita tinggal record aja sebenarnya ya. Jadi kalau sudah masuk di dalam channel ini kita tinggal lakukan record. Kan kita tadi udah masukkan di channel 3 dan 4 ya. Nanti flashnya kita putar sambil ini kita lakukan untuk recording. Itu teman-teman bisa lihat di layar multiview. Di sini saya akan play di sini. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa kita record ya. Sebentar ya. Kita pencet record dulu. Record. Oke, kita stop. Nah, kalau sudah kita bisa lakukan play. Yang pertama kita cek dulu teman-teman apakah video kita tadi itu sudah masuk ke dalam switcher ya. Cara ceknya adalah kita pergi ke input still, kemudian kita update dulu image-nya. Nah, kalau sudah seperti ini kemungkinan besar adalah itu sudah terupdate teman-teman ya. Sudah terupdate. Kita lanjut lagi ke next di sini. Kita atur multiview kita atur ke multiview, kita pergi ke menu setup, kemudian multiviewer, output a screen. Di sini yang saya kirim ke layar di situ ya, yang tadi saya kirim ke layar teman-teman itu. Ke screen nomor 6 1 2 3 4 5 6 7 8. Screen 9 saya akan isi still 1. Still 1, kemudian screen 9 saya isi STKY atau still key-nya. Oke teman-teman, untuk memasukkan flash atau stinger ke dalam switcher, kita bisa siapkan SIGI ya. Kita bisa siapkan SIGI berupa file key. Kemudian kita bisa masuk ke menu di sini, kita bisa masuk ke menu still di sini ya, di still. Kemudian yang di sini frame kita ganti clip, kemudian next kita ke bawah, kita tekan record ready. Di sini kita atur dulu untuk frame-nya berapa. Kita untuk cari aman kita besarkan saja, kita di 86. Kemudian kita siapkan materi flashnya. Di sini kita record. Materi flash naik. Oke. Kalau sudah kita bisa coba play ya, teman-teman. Di sini apakah aman? Nah, itu di multiview teman-teman bisa dilihat di bagian still dan still key yang tadi sudah kita masukkan. Di situ ada gambar flash ya. Oke, kita coba untuk melakukan pemotongan.
Kita pastikan tidak ada frame yang terbuang. Ternyata ini terlalu ke belakang. Nah, ini ya, full ya di sini ya, kita full. Kemudian kita tinggal cari yang bagian belakangnya. Kita juga bisa melakukan pemotongan di sini. Oke, masih panjang. Nah, di situ terlihat terpotong. Oke, kita mundurkan 3 frame. Oke, kalau sudah kita tinggal tekan di sini, kita tinggal tekan clip in out timing, kita yes. Oke, kalau sudah di layar multiview sudah bisa dilihat ya, still kita sudah tersimpan. Situ saya akan play. Oke, sangat aman sekali. Situ kalau gitu kita sudah bisa untuk update image. Di sini kita update dulu. Oke, kalau sudah kita naik, kemudian di sini kita update lagi. Oke, jika sudah masuk di sini teman-teman, di sini untuk still kita ya, kita bisa tekan. Nah, di sini kita lihat dulu, kita update. Nah, di sini sudah tersimpan ya still kita yang kita record tadi. Kalau sudah, kita bisa play ya, kita bisa play di still 1. Kita coba naikkan dulu, kita ke ME, kita background, kemudian clean preview, kemudian modify. Di sini ada CG wipe. Oke, CG wipe kita gunakan, enable CG-nya kita pakai still 1 ya, durasi sekitar 40 detik dulu, nanti kita bisa atur di selanjutnya. Source-nya kita pilih file yang kita pakai di sini. Oke, di sini ya. Update, close. Berarti file nomor 1. Oke. Key-nya kita bisa pilih di key 4, kalau key-nya bebas ya teman-teman ya. Kalau misal kita mau pakai yang key 1, 2, 3, 4 bebas. Kita pakai ini, kita pakai key 4 coba. Kemudian di sini kita next, ini nanti bisa kita atur ya. Ini bisa kita atur nanti saja. Oke, kalau sudah kita masuk lagi ke key 4 di sini. Di key 4 kita bisa pilih untuk modify webpose angle ya. Webpose angle di sini source is-nya kita pilih bass, kemudian ini juga bass. Di sini kita pilih still 1, still 1K. Oke, kita naikkan. Di sini kita naikkan key 4 ya, kita tekan. Nah, kalau sudah tertutup seperti itu, artinya key 4 sudah naik. Di sini kita bisa tekan auto. Nah, sudah jadi transisi ya teman-teman ya. Jadi ketika saya pencet auto di sini, otomatis dia akan naik untuk key 4-nya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, cuman ada yang mengganggu itu seperti slicing ya teman-teman ya. Yang ada di slicing tadi ketika saya tekan ini. Nah, itu ada slicing kayak transisinya miring, itu bisa kita pilih sebenarnya teman-teman. Kita kembali ke background, kemudian kita pilih modify ya, kita modify CG wipe. Di sini kita bisa atur untuk durasinya. Kita coba dulu. Sebentar. Sebenarnya durasinya sudah cukup. Kita pakai 40 sudah cukup. Kemudian ini gear delay ini adalah ketika kita naikkan kapan gambar itu akan berpindah ya. Nah, itu harusnya gambarnya langsung pindah. Tidak seperti itu. Ini kita turunkan kalau gitu. Yang di bagian ini duration kita turunkan. Nah. Oke, saya coba. Jadi ketika gambar ini menutup, sebenarnya ini sudah harus berpindah teman-teman. Durasinya bisa kita turunkan lagi. Nah, masih terlalu lama ya. Ini durasi kita bisa turunkan lagi. Terlalu lama. Kita kasih 1 frame saja.
Nah, cuman kalau terlalu pendek akhirnya transisinya tidak terlihat. Nah, itu makanya kita pilih transisinya sampai bener-bener habis. Oke, segini ya, 16 ya. 16 ini aman. Dan juga tidak terlihat yang tadi itu, yang transisi slice-nya itu tidak terlihat yang wipe-nya ya. Sudah aman ya teman-teman. Tuh. Oke, jadi sebenarnya sangat mudah teman-teman kalau untuk membuat transisi flash ya. Kalau di switcher SPS 2000 ini kita tinggal tekan di sini di auto ini. Ini juga bisa kita pakai transisi teman-teman. Cuman biasanya kalau untuk di event-event sport T-bar ini tidak dipakai untuk transisi ya. Jadi T-barnya memang sengaja dipakai untuk apa namanya? Untuk transisi fading ya atau apa namanya? Mix biasanya seperti itu. Ini sengaja memang tidak digunakan. Cuman kalau teman-teman ingin menggunakan T-bar ini sebagai apa namanya? Sebagai transisi stinger juga bisa. Teman-teman tinggal masuk ke menu CG Wipe ya, CG Wipe, kemudian next ya, next di sini, terus fader mix. Ini fadernya kita pilih Sigi. Nah, kalau kita pilih Sigi di sini, oke. Saya akan coba naikkan teman-teman. Ini T-barnya saya tekan ya. Saya tarik. Nah, itu ada transisinya. Cuman biasanya kurang halus kalau pakai T-bar, biasanya ada macetnya. Karena pergerakan ini harus sangat halus sebenarnya. Maksudnya dinamis ya, dinamisnya tapi konstan. Misal speednya segini terus, nah, biar dia terlihat bagus transisinya. Makanya kalau di event-event itu jarang T-bar ini dipakai sebagai apa namanya, sebagai sigi ya. Biasanya dia digunakan sebagai mix. Jadi seperti ini kalau ingin melakukan transisi apa namanya, pakai stinger, tinggal ditekan di sini auto. Oke, sudah ganti gambarnya. Oke, seperti itu teman-teman, sangat mudah sekali ya. Kemudian ada lagi adalah kalau teman-teman tahu di bola ya, misal di event bola atau sport yang lain itu biasanya setelah flash bump itu ada replay. Nah, untuk transisi dari live ya, dari live cam kemudian ke replay itu juga bisa kita masukkan di sini, tapi kita perlu menambahkan yang namanya fitur makro. Itu. Jadi untuk makro teman-teman bisa tambahkan sendiri seperti ini ya. Jadi kita misal ini sigi naik nih, ini sigi naik, saya naikkan sigi ya teman-teman ya. Saya naikkan sigi. Nah misal ini sigi. Terus ntar ini big score, saya akan membuatkan yang mini score, yang skor di atas itu ya biasanya. Nah biasanya kalau kita masuk ke apa namanya, kita masuk ke replay, skor yang di atas ini harus hilang teman-teman. Jadi skor ini turun, kemudian flash bump, naik tulisan replay, ya naik tulisan replay, kemudian baru flash itu setelah replay selesai, replay turun, flash bump, ini skornya naik lagi. Nah untuk replaynya kita masukkan dulu replay ya, tinggal kita capture aja teman-teman. Sebenarnya kita kirim replay ke Q2, kita kirim replay ke DSK, kemudian kita masuk ke menu di sini, kita still clip ya. Di still 3 ini kan tadi udah saya masukkan itu, yang kita masukkan tadi di still command-nya di 4 dan 5 ini ya teman-teman ya. Jadi ini tidak usah kita rubah, kita biarkan saja. Yang still 3 ini kita tinggal tekan ini sekali. Oke. Sudah, kalau sudah ini replaynya sudah keluar harusnya.
tulisan replay ya. Kita tinggal masuk lagi. Yang ini kita naikkan lagi untuk skornya. Kemudian kita masukkan yang replay, kita masukkan misal di key nomor 2. Oke, key nomor 2 kita masuk ke sini. Saya turunkan dulu. Key 2. Sekali lagi kalau untuk SIGI sebaiknya layar DVA kita matikan ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan, matikan layar DVA-nya. Di sini kita DVA post angle, line DVA kita off. Oke. Kalau sudah, kita pergi ke transisi sub effect. Terus ini in source ya. In source-nya kita pilih bass. Kemudian insert-nya kita pilih dari still 3. Still 3, nah ini. Oke, kalau sudah kita naikkan still 3. Nah, itu ada tulisan replay teman-teman ya. Jadi ini, yang ini adalah skor atas, key 1. Yang key 2 ini tulisan replay. Flashnya ada di bagian auto. Nah ini. Oke ya. Jadi flashnya kan tadi kita taruh di key nomor 4 ya. Ini teman-teman bisa lihat kalau waktu saya tekan auto, key 4-nya nyala itu. Nah, oke. Sekarang gimana caranya kita membuat tulisan ini scoreboard dan juga replay ini bisa bergantian hilangnya seperti itu ya, yang flash ya, yang replay. Jadi scoreboard hilang, flash bump naik, kemudian ini scoreboard hilang. Urutannya seperti ini teman-teman, urutannya ya. Ini saya hilangkan dulu. Ini kan scoreboard ini main terus. Scoreboard hilang, flash bump, replay. Oke. Nanti selanjutnya setelah replay itu selesai, replay hilang, flash bump, scoreboard naik. Nah, itu caranya seperti apa? Itu kita bisa, kalau di switcher AVS 2000 ini kita bisa gunakan fitur yang namanya adalah makro ya. Jadi kita harus lakukan recording makro. Yang pertama caranya, kita di bagian button switcher ini kita tekan, di sini ada yang namanya bass. Kita tekan bass dulu. Nah, semua button yang ada di sini adalah berpindah menjadi channel makro. Oke, kalau sudah, sekarang kita lakukan yang namanya macroing ya. Gak tahu namanya apa itu. Oke. Pertama, key 1 naik dulu. Oke, kita biarkan key 1 naik. Kita lakukan recording makro. Kita record sekarang. Standby record. Oke, kita key 1, kemudian saya hapus dulu. Kita record, key 1 naik, key 1 turun, flash bump, replay naik. Oke, kita simpen di makro nomor 1. Oke, sekarang kita coba dulu makro yang sudah kita simpan tadi di sini. Kita coba flash bump. Nah, itu masih ada tulisan replay. Nah, oke. Kita coba dulu. Ini kita matikan. Sebentar ya. Key 1 kan naik. 1 flash, tulisan replay. Oke. Itu sudah betul ya teman-teman ya, urutannya. Kemudian kita buat yang sekarang adalah replaynya menghilang. Nah, oke. Jadi kita biarkan dulu yang di sini. Kita biarkan ini replaynya nyala karena ini tulisan replay kan tadi ya. Kita biarkan replaynya nyala. Kita record, replay turun, flash bump, skor naik. Kita simpen di 3, makro nomor 2. Oke. Sekarang kita coba lagi. Di sini. Itu scoreboard masih di atas ya, Flash, slow mo, replay. Ini slow mo main, seret. Kalau sudah, kita tekan yang di sini, makro nomor 2, kita tekan, replay hilang, flash, kembali ke live cam.
Jadi sebenarnya caranya sangat mudah teman-teman untuk jika kita gunakan switcher yang memang peruntukannya untuk memiliki fitur-fitur yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya teman-teman ya. Di sini sangat mudah sekali. Di sini kita mau masuk replay, standby replay. Itu skor turun, flash, kemudian replay. Ini replay tayang, bla 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 bla. Sudah selesai, langsung kita tekan flash out. Replay turun, flash, ini naik. Seperti itu caranya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali ya. Setelah melihat video ini saya yakin teman-teman pasti langsung bisa ya kalau cuma untuk membuat seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita buat lagi adalah untuk ini kita buat lagi untuk apa namanya, VAR ya, untuk window VAR. Nah, window VAR caranya seperti apa? Kita kirim dulu window VAR-nya ya. Misal ini saya mau naikkan window VAR di sini. Tuh teman-teman bisa lihat di DSK ya, di DSK terlihat itu window VAR yang di channel 45 itu ini ya, yang 45 ini 45. Nah ini kan DSK ini, DSK untuk window VAR. Oke, sekarang kita coba untuk record. Cara seperti apa? Kita bisa masuk ke menu still, kita update dulu image-nya, kita pastikan ini kosong. Kalau sudah, kita tinggal tekan ini gambar kamera, kita tekan cekrek. Nah ini teman-teman ya, sudah naik. Di sini sudah jadi gambarnya yang tadi kita kita capture ya, yang warna pink itu. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke ME FlexKey. Nah, kita menggunakan yang mana? Yang atas di ME1 biasanya. Jadi kalau untuk kebutuhan VAR ya, kalau di sistem bola itu biasanya di di ME nomor 1 yang di atas ini supaya tidak mengganggu fungsi key yang ada di bawah. Sebenarnya kita meskipun kita mau pakai FlexKey yang ada di bawah ini juga bisa, cuman lebih enak kalau kita menggunakan yang di ME1 karena nanti kita bisa merubah source-nya secara gampang ya di sini ya. Itu maksudnya. Jadi kita masuk langsung key 1, key 4 dulu ya, key 4 kita isi in source-nya, kita pilih bass, kemudian kita pilih steel 2. Oke. Kalau sudah steel 2 kita coba naikkan dulu. Itu yang di multiview nomor 8 itu saya akan coba isi dulu. Kita menu setup, kemudian multiview, auto screen, cam 8 ini saya isi ME1. ME1 mana nih? ME1 GM preview ini nih ME1. Oke, ME1 saya naikkan dulu ke 4. Nah itu masuk ya, ke 4 sudah masuk di ME nomor 1. Ke 4 nya masuk, kemudian kita tinggal pilih isinya. Nah, di sini untuk isinya teman-teman bisa masuk ke key 1 ya, key 1. Itu kan ini saya aktifkan dulu ME1-nya, teman-teman. Ini di key 1 misal saya isi cam 3. Key 2 saya isi M1, key 3 saya isi cam 3. Oke. Kalau sudah seperti ini di key 4 kita masuk dulu ke ini ya teman-teman ya, kita masuk ke FlexKey, kemudian key 4 in source kita pilih boost, ini steel 2. Oke, kalau sudah kita naikkan dulu ME ini ya, saya tambahkan multiview. Nah di situ teman-teman itu kan terlihat ya, sudah transparan ya, yang di ME1 yang pojok bawah itu sudah transparan. Di sini kita bisa lakukan pengisian ya, kita lakukan pengisian, kemudian key 1 kita naikkan dulu, key 1 kita isi cam 1,
Key 2 saya isi cam 2, key 3 saya isi cam 3. Nah, kalau sudah, ini saya mau naikkan ME1, nah jadinya seperti itu teman-teman. Saya naikkan key 1, saya naikkan key 1, ME1 jadi seperti itu. Nah misal ini posisinya gimana? Posisinya kita tinggal gampang saja teman-teman. Kalau posisinya kita tekan, misal kita mau atur posisi yang ada di key 1, kita tekan yang di sini key 1 2 kali. Kemudian kita bisa pilih ya, kita bisa setting key 1-nya langsung dari sini. Untuk posisinya kita bisa gunakan T-bar ya, kita gunakan T-bar untuk apa namanya, untuk position, untuk modify position. Ini kita bisa langsung gunakan T-bar. Nah seperti itu bisa terlihat ya teman-teman ya. Ini kita geser-geser, jadi kita paskan untuk posisinya, kemudian zoom in zoom out. Untuk ini syaratnya memang line DVA-nya harus nyala teman-teman. Kalau line DVA-nya tidak nyala, tidak digunakan, dia tidak bisa disetting. Misal key 2 mau kita setting ya, di sini key 2 ini juga bisa post size ya. Post size ini bisa kita atur juga untuk ukurannya seperti ini. Oke, seperti itu. Key 3 juga demikian sama. Ini kita bisa setting. Jadi sangat mudah sekali teman-teman jika kita gunakan switcher 4A HVS 3A 2000 ya. Ini 4A HVS 2000 ini mudah sekali, sangat memudahkan kita terutama untuk produksi event-event sport seperti itu. Ini scoreboard masih di atas, kemudian scoreboard yang beneran ada nggak ya? Scoreboard yang beneran, sebentar saya akan carikan scoreboard yang beneran. Nah, ini misal ini ada image ya, ada image di sini. Ini. Nah, oke, kita standby replay. Oke. Nah, yang susah teman-teman, yang susah ya ini ya. Yang susah adalah ketika kita mau merecall yang tadi itu, kita mau merecall apa namanya? Makro, kita harus masuk dulu ke channel makro. Masuk channel makro, kemudian ini ya, terus baru itu naik, kemudian flash out. Nah seperti itu yang susah, itu yang susah teman-teman. Jadi itu ya, itu menyusahkan teman-teman. Makanya gimana caranya kita untuk apa namanya, untuk makro ini kita bisa tampilkan di atas. Karena kalau kita posisi bass ya, kita posisi bass, ini dia adalah yang tampil di sini adalah input kamera. Jadi kalau kita pencet seperti ini, meskipun yang atas ini adalah dia inputan kamera. Caranya adalah kita harus menggunakan yang namanya user button. Nah, itulah fungsinya user button di switcher ini termasuk. Kita pencet, kita misal gunakan user button 1 sebagai flash in ya. Kita pencet 2 kali. Kemudian user button 1 di sini teman-teman bisa pilih fungsinya adalah untuk makro. Nah, kita recall makro nomor 1. Oke. Ini kalau kemudian dia sudah hijau seperti ini. Ini kita bisa coba recall flash. Oke, replay naik. Kemudian kita buat lagi untuk flash outnya. Kita kembali ke makro nomor 2. Ini kita isi makro. Kemudian kita isinya recall makro nomor 2. Oke. Kita event makro nomor 2. Sekarang kita recall 2. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi mengganti-ganti sini-sini ya, menjadi bus, kemudian nanti kembali lagi ke makro, kembali bus, makro. Ini kan berubah itu teman-teman ya, layarnya ini ya. Jadi kalau ini makro ya dia ini jadinya layar makro, ini tidak bisa di-take sebagai kamera. Ini baru layar bus. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal tekan, misal ini kita naik
kita masih naik apa namanya? Kayaknya scoreboardnya bagus yang tadi ya. Nah, karena gini kita standby slow mo. Oke, slow mo 1. Kita tinggal ini in. Oke. Kemudian standby kembali ke live cam. Recall makro 2 balik ke ini. Oke, seperti itu caranya. Flash replay, kembali live cam, out, live cam. Seperti itu caranya teman-teman, sangat mudah sekali. Kemudian apabila teman-teman ada menemukan ini ya, ada menemukan biasanya itu ada head to head ya, misal di bola itu head to head, ada dua pemain inti ya dari kubu A dan kubu B. Itu ada 2 pemain inti, biasanya ada garisnya di tengah itu untuk melihatkan pemain A dan pemain B itu bisa teman-teman gunakan yang namanya adalah di sini teman-teman bisa gunakan yang namanya event. Ini kita simpan dulu yang ME1 yang tampilan VAR ini ya. Yang tampilan VAR ini kita simpan dulu. Kita tekan di sini kita tekan store. Oke, kita tekan store. Bentar, masuk ke event store. Ini ME1 kita tekan semuanya. Ini ya, kita tekan ME1, kemudian isinya ini cross point dan lain sebagainya ini kita pilih. Backgroundnya ini nggak usah, kita cuman butuh key ya, kita cuman butuh key 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian kita store di key 1, 2, 3, 4. Kemudian kita bisa store di 1. Oke, jadi kalau nanti kita recall 1 nanti jadinya tampilan VAR. Terus kemudian yang untuk head to head kita bisa setting ulang. Jadi kita masuk ke key 2 di sini flex key key 1 ya. Yang key 1 dulu kita atur, yang key 1. Ini kita naikkan key 1, kita pilih untuk head to head. Yang Q1 ini saya pilih, ini saya tambahkan ME1 teman-teman. Yang Q1 ini kita gunakan untuk head to head. Nah, misal kita atur segini ya, kita atur segini untuk senternya. Kemudian yang Q2 juga kita akan atur sebagai head to head. Oke, ini kita samakan ukurannya. Oke, saya isi yang kedua, saya isi 1, saya juga sama. Nah, seperti ini. Yang kemudian kita bisa lakukan cropping, teman-teman. Jadi kita bisa lakukan cropping. Di sini ada crop ya, crop left right. Di situ kita bisa melakukan cropping. Untuk right-nya left, kemudian Q1 yang bagian right kita potong. Q2 ini kita potong, nanti jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini, left. Yang Q1 right-nya juga kita kurangin. Oke, Q2 left-nya saya kurangin juga. Nah, nanti jadinya seperti ini, misal head to head. Nah, ini kita simpen juga di event ya teman-teman ya. Kita simpen di event. Caranya kita tekan event ya, event di sini, event. Kemudian kita store. Oke, ini tampilnya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4 kita simpen di event nomor 2. Seperti ini. Oke. Sekarang kita recall 1.
recall 2. Nah, kalau sudah ini kan jadi 3-4-nya mati. Ketika saya recall 1, ini nyala semua. Kalau saya recall yang kedua, ini 3-4-nya mati. Oke, di situ kalau saya naikkan ke ME1 teman-teman, ini saya mau tampilan VAR, jadi langsung VAR. Saya mau tampilan head to head, VAR, head to head, VAR, head to head. Nah, dan kalau kita gunakan switcher itu pasti sync ya. Ini teman-teman lihat di frame A dan frame B ya, ini ya bersebelahan ini pasti sync. Semuanya pasti sinkron. Berbeda kalau teman-teman menggunakan perangkat seperti vMix maupun OBS seperti yang berbasis based on software ya atau PC biasanya. Seperti itu pasti ada yang namanya adalah frame delay ya. Jadi antara kalau teman-teman pakai PIP beberapa picture in picture seperti itu pasti ada salah satu atau salah dua itu pasti delay. Karena terpengaruh oleh processing yang ada di PC ya. Cuman kalau teman-teman gunakan switcher seperti ini pasti tidak ada delay. Semuanya pasti sync. Baik teman-teman, sekian untuk video kali ini ya bersama switcher 4A HVS 2000 ya. Untuk kebutuhan-kebutuhan lain teman-teman bisa DM saya ya, bisa komen langsung ke saya atau hubungi WhatsApp saya untuk misal teman-teman ada pertanyaan seputar peralatan broadcast ya, terutama peralatan-peralatan yang digunakan untuk standar televisi di Indonesia. Nanti mau ditutorialkan apa, replay, slow mo engine, di sini kita sangat banyak sekali. Oke, next kita buat video-video untuk tutorial yang lain. Thank you for watching ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.